Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu aturan di mana Nabi mengatakan iyyakum wal julus, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu catatan, iyyakum wal julus ala turuqat. Jadi Nabi memberikan larangan, mewaspadai jangan duduk di jalan-jalan. Nah, dijawab oleh para sahabat yang saat itu sedang ditegur Nabi. Apa jawabnya? Jawab mereka adalah faqalu ma lana buddun. Apa jawabnya? Kami nggak bisa. Kami ini sudah rutin, sudah biasa begini. Innama hiya majalisuna natahaddatsu fiha. Ini kan tempat kita duduk-duduk, kita biasa ngobrol-ngobrol Nabi. Jadi biasa di pinggir jalan, kita ini biasa duduk, biasa ngobrol. Kemudian Nabi kasih penekanan lagi. Nabi katakan fa idza abaitum illal majalisa, kalau memang kalian enggak bisa, tetap pengen duduk, fa'tut tariqa haqqaha, maka berikanlah oleh kalian terhadap jalan tersebut hak jalan tersebut. Qalu wa ma haqqut tariq, ditanya apa itu haknya para pejalan atau haknya jalanan tersebut. Apa jawabnya? Satu, ghaddul basar, tundukkan pandangan. Dua, kaful adza, mencegah daripada menyakiti. Tiga, raddus salam, jawab salam. Empat, amrun bil ma'ruf, perintahkan yang ma'ruf. Lima, nahyun anil munkar. Nah, yang menarik saudara, para ulama dalam menafsirkan hadis ini ada dua point of view, cara pandang penerjemahan. Penerjemahan awal ini kontekstual teks lafzi, memaknai makna lafzi dengan melihat lafzinya, seperti yang saya terjemahkan di awal, bahwa ini adalah hadis tentang hukum duduk di pinggir jalan. Bahwa ada duduk di pinggir jalan itu ada aturannya, ada hak yang harus dipenuhi. Namun ada yang menarik, itu kalau mengartikan kalau ini makna jalannya adalah jalan maknawi, jalan biasa nih, jalan umum. Tapi ada yang mengatakan ini adalah sistem imun yang Nabi titipkan kepada kaum muslimin. Jalan yang dimaksud ini adalah jalan ketika diartikan secara jalan maknawi. Maksudnya apa? Ini jalan-jalan lain selain jalan-jalan umum, saudara. Seperti apa? Jalan yang sifatnya kontekstual, bisa masuk jalan kehidupan, termasuk dalam konteks modern saat ini, yaitu jalan yang berbentuk media sosial. Sehingga bagaimana sih jaga imun kita agar iman kita tuh stuck, iman kita tuh tidak terdegradasi, iman kita itu tetap terjaga. Maka hadis ini bisa menjadi pegangan, bisa menjadi acuan moral untuk kita di dalam menjalani kehidupan, terkhusus apa yang tadi sudah diingatkan para asatidz kita tentang bahaya yang saat ini sedang mengancam negeri kita, yaitu Indonesia darurat. Yuk mari sama-sama kita lihat. Tadi hak pejalan kaki, dia harus orang yang duduk di pinggir jalan dia mesti jaga mata. Jadi nggak boleh melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi pegangan bagi kita saat kita berselancar di dunia maya. Jaga pandanganmu. Kalau imanmu bagus, kalau kau nggak mau rusak kau punya mental, kalau kau nggak mau rusak dalam segala hal yang kau ada dalam dirimu, nggak mau rusak akhlakmu, nggak mau rusak imanmu, nggak mau rusak daripada orientasi seksualmu, ghaddul basar, jaga pandanganmu. Sekarang saya mau tanya, di media sosial yang merusak iman banyak tidak? Jawab yang kompak. Saya mau tanya, di media sosial konten-konten yang merusak banyak atau tidak? Banyak atau tidak?
Saya mau tanya, di konten di media sosial yang umbar aurat banyak tidak? Perilaku penyimpangan seksual ada apa banyak? Ada apa banyak? Nabi kasih tahu ghaddul basar. Jaga. Jadi bukan cuma kontekstual kalau di pinggir jalan tundukin, enggak. Di handphone itu jalan, saudara. Itu jalan alus informasi, itu jalan daripada ragam hal-hal yang dapat kita temui. Maka jalan tersebut bagaimana caranya pemenuhan diri kita untuk terlindungi? Ghaddul basar. Tundukkan pandanganmu. Sehingga ketika kita menjalani itu semua, insyaallah kita dapat memfilter apa yang bisa kita konsumsi dan bisa menolak ragam hal-hal yang negatif. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Berarti saya mau tanya, ghaddul basar penting tidak? Menundukkan pandangan di media sosial penting atau tidak? Siap jaga mata? Siap jaga mata? Takbir. Yang kedua, kaful adha, menjaga daripada menyakiti. Artinya, kalau dalam konteks fikih klasiknya, kalau ada orang lewat nggak boleh diganggu. Jangan lihat perempuan disiul-siulin, lihat orang tua dikerjain atau diejek-ejek, nggak boleh. Kaful adha, cegah diri daripada menyakiti, saudara. Termasuk di dalam media sosial, tidak boleh kita melakukan tindakan-tindakan atau menjadi satu hal yang terbuka secara bebas, bahwa siapapun bebas menulis, bebas membuat konten, bebas melontarkan ucapan apapun, mau menghina agama, mau mencaci maki ulama, bahkan menebarkan konten-konten seksual, termasuk konten-konten LGBT. Merupakan satu aturan, nggak boleh. Media sosial nggak boleh. Katakan ini hak saya, saudara. Dalam konteks bicara soal hak, ini ada aturannya. Nggak sembarangan orang main sekedar mengatakan hak. Kemarin Imam Besar sudah mengingatkan kepada kita, saudara, bagaimana soal hak. Hak itu tidak sembarangan. Artinya di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ini punya ragam filter. Satu, ini Indonesia dasarnya Pancasila, betul? Saya mau tanya, sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, betul? Artinya ada filterisasi hak yang boleh dikakui hak di atas negeri ini. Hak tersebut harus menjiwai nilai-nilai ketuhanan yang ada dalam sila pertama. Itu filter pertama, saudara. Artinya nggak boleh gara-gara ngomong tentang hak, ini hak saya, hak Anda di atas muka bumi ini berdiri dengan dasar ideologi Pancasila. Dan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Maka hak Anda difilterisasi dalam konteks nilai-nilai ketuhanan. Artinya, kalau ada engkau mengklaim hak, kalau hak tersebut ditolak dengan nilai-nilai ketuhanan, maka gak bisa dijadikan hak. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Yang kedua, saudara, ada filter lagi, bukan cuma sila pertama Pancasila. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45, pasal 28J ayat 2, di mana hak asasi tidak bersifat mutlak. Artinya hak asasi bukan sembarangan orang bisa menafsirkan masing-masing, enggak. Tadi filter pertama ada nilai ketuhanan. Filter kedua, hak itu tidak mutlak. Dan yang ketiga, saudara, ada justifikasi yudisial. Pembatasan didasarkan pada pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Artinya, selain disaring dengan filter nilai ketuhanan, bahwa hak di Indonesia tidak mutlak. Yang ketiga, dia harus disaring kembali dengan ragam pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum. Artinya Anda buat konten, ya itu hak Anda, tapi jangan langgar nilai ketuhanan. Jangan mengakui klaim mutlak hak Anda, sudah. Termasuk kamu mesti jaga ketertiban umum. Jangan mengganggu. Saya mau tanya, ngelihat laki sama laki ciuman, jijik tidak? Jijik tidak? Saya mau tanya, itu mengganggu pandangan atau tidak? Mengganggu tidak? Mengganggu, saudara. Menjual obat-obatan terlarang secara bebas, saya mau tanya, mengganggu tidak? Merusak ketertiban tidak? Merusak, saudara.
Jual minuman keras, padahal aturannya ada. Saya mau tanya, minuman keras dijual secara bebas, itu merusak atau tidak? Merusak atau tidak? Rusak sudah. Artinya, oh jangan, saya kan punya hak untuk dagang. Iya, Anda punya hak, tapi hak Anda ada filternya, filter nilai ketuhanan, hak tidak mutlak, dan ada nilai-nilai agama dan ketertiban umum yang gak boleh dilanggar. Betul? Betul? Berarti saya mau tanya, yang menebarkan kemaksiatan itu punya hak atau tidak? Punya atau tidak? Ngerusak kemaksiatan. Saya mau tanya, maksiat sesuai dengan nilai ketuhanan tidak? Sesuai tidak? Berarti kalau tidak, bukan hak. Kalau dia merasa dia mutlak, saya mau tanya, hak di Indonesia mutlak atau tidak? Enggak, ada nilai ketuhanan, ada nilai moral. Berarti saya mau tanya, orang jual minuman keras, mengklaim dirinya punya hak. Saya mau tanya, itu benar apa salah? Benar apa salah? Kenapa salah? Karena minuman keras bertentangan dengan nilai ketuhanan. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Sehingga outputnya, hak sipil yang dimiliki oleh seseorang itu dibatasi secara sah oleh negara. Makanya saya apresiasi nih, laskar-laskar yang hizbah, laskar-laskar yang turun bersama masyarakat, menegakkan yang hak itu hak, yang batil itu batil, menegakkan kema'rufan, mencegah kemungkaran, ada prostitusi dibereskan, ada peredaran obat-obatan dibersihkan. Itu sedang menjalankan aturan Islam, sekaligus sedang menegakkan hak warga sipil yang sudah terfilterisasi dengan baik dengan ragam nilai Pancasila dan undang-undang. Alhamdulillah. Maka saya mau tanya, siap lanjutkan dakwah? Siap lanjutkan hizbah? Siap terus amar ma'ruf? Siap terus nahi munkar? Takbir! Takbir! Berarti saya mau tanya, amar ma'ruf nahi munkar bagus atau tidak? Berarti amar ma'ruf nahi munkar melanggar aturan negara atau tidak? Enggak, saudara. Justru laskar-laskar masyarakat yang menegakkan aturan negara, membersihkan kemaksiatan, membersihkan kemungkaran, sedang menjalankan aturan negara, menjaga negara agar tetap bernilai sila pertama, Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Alhamdulillah. Berarti saya mau tanya, FPI Pancasilais tidak? Pancasilais, menegakkan nilai ketuhanan, itu sila pertama. Alhamdulillah. Jadi poin yang kedua, kaful adza, nggak boleh menyakiti, nggak boleh. Sehingga ketika kita menjaga orang lain berpenampilan laki-laki bertulang lunak, jalan lenggak-lenggok, saya mau tanya, pantas atau tidak? Saya tanya, nih ngelihat laki dengan perilaku seperti itu merusak pandangan tidak? Merusak tidak? Merusak, saudara. Bawahnya mau gampar aja. Betul apa betul? Betul apa betul? Yang ketiga, hak pejalan kaki raddus salam. Artinya apa, saudara? Ketika orang lewat, kita ucapkan salam. Ketika orang ngucapin salam, kalau sesama muslim, salamnya wajib dijawab tidak? Wajib dijawab. Saya mau tanya, kalau kita ngucapin salam, orang jawab salam, saya mau tanya, jadi akrab gak? Jadi akrab gak? Akrab. Oh tadinya kenal jadi kenal, yang tadi kenal jadi akrab. Kalau akrab makin kuat. Artinya apa? Dengan raddus salam itu memperkuat ukhuwah, saudara. Dengan raddus salam itu menyatukan, dengan raddus salam menebarkan salam, saudara, di jalan, itu sebagai upaya untuk mengokohkan persaudaraan. Artinya bagaimana seorang muslim harus membentuk solidaritas komunitas muslim yang kokoh. Makanya tadi, ini kemungkaran banyak, gak bisa kerja sendirian, saudara. Dulu para ulama amar ma'ruf nahi munkar sendirian, satu pahalanya gede dan mereka punya otoritas kuat. Nah sekarang yang kita lawan bukan cuma mafia saja, kadang mafianya berkolaborasi dengan aparat dan pejabat. Betul? Betul? Nah kalau penjahat kolaborasi, ya kita yang berjuang amar ma'ruf nahi munkar juga mesti bersama dong, nggak bisa sendiri-sendiri. Itulah dia kenapa kita mesti bersatu, kenapa kita harus bagi-bagi.